Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raid Jafran Tahir Nasution, NIM 19089085. Di sini saya akan menampilkan tugas dari ujian tengah semester mata kuliah seminar. Di sini saya mengambil judul Teknik Dasar Lompat Jauh. Baiklah, langsung saja. Oke, pengertian lompat jauh. Lompat jauh adalah olahraga yang mengkombinasikan antara kecepatan, kekuatan, dan kelincahan untuk melemparkan diri dari papan tolakan. Sasaran ataupun tujuan dari lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke bagian letak pendaratan ataupun bak lompat. Nah, sejarah singkat dari lompat jauh ini sudah ada sejak 13 abad yang lalu. Tepatnya pada tahun 708 Masehi, tepatnya di Yunani. Lompat jauh ini mulai menjadi bagian dari cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pada tahun 1896. Sebagai salah satu cabang yang diperlombakan, lompat jauh tentu saja memiliki tujuan dan juga teknik-teknik tersendiri dalam saat melakukan penilaian. Nah, walaupun terlihat simpel dan mudah, lompat jauh ini membutuhkan penguasaan teknik yang baik dan benar. Kemudian teknik dasar dari lompat jauh tersendiri adalah yang pertama, yaitu teknik awalan. Teknik awalan ialah berlari pada lintasan dengan pergerakan lari lambat, kemudian dipercepat, lalu sampai pada papan tumpuan. Ancang-ancang tersebut dilakukan sejauh 30 sampai dengan 40 meter sebelum garis titik lompat. Kemudian setelah mendekati garis, maka tingkatkanlah kecepatannya. Namun, dalam teknik jumper, kita juga harus dapat mengendalikan kecepatan lari, terlebih di 3 sampai dengan 5 meter sebelum akhir garis loncat. Selanjutnya, mempersiapkan untuk melakukan pengalihan dari kecepatan lari gerak horizontal ke lari gerak vertikal. Nah, teknik kedua adalah tolakan ataupun loncatan. Tolakan merupakan tahap di mana kaki jadi tumpuan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum mendarat. Pada saat melakukan tolakan, kaki sedikit dibengkokkan, kaki menapak dan tungkai diluruskan. Pada gerakan tolakan ini, seperti pada umumnya memerlukan kekuatan, kecepatan, dan konsentrasi agar kaki tidak dapat melewati batas dari garis loncat. Nah, teknik yang ketiga adalah teknik melayang. Gerakan kaki seperti berjalan ketika posisi tubuh melayang. Itu akan memudahkan dan memperluas jarak pendaratan kita. Selain itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan teknik ini, terutama ketika tubuh melakukan jumper atau berada dalam posisi melayang. Sepertinya kita perlu menjaga keseimbangan badan, berusaha melayang di udara selama mungkin, mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. Dan teknik yang keempat dari lompat jauh adalah teknik pendaratan. Teknik pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan dengan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan, anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih belakang daripada kaki. Kemudian di sini ada peraturan dalam lompat jauh. Jika peserta lompat jauh lebih dari 8 orang, maka setiap peserta diperbolehkan loncat sebanyak 3 kali. Lompatan diambil adalah lompatan yang terjauh. Jika peserta hanya 8 atau kurang dari 8 orang, setiap peserta diperbolehkan meloncat sebanyak 6 kali. Melompat dilakukan secara bergiliran. Kemudian hasil lompatan diukur dari bekas anggota tubuh terdekat atau paling belakang yang menyentuh bak pasir. Setiap peserta diberi waktu satu giliran itu selama 1,5 menit.
Lompatan yang sama ditentukan dengan melihat hasil dari lompatan yang terbaik. Jika masih sama, akan dilakukan hasil dari lompatan yang ketiga. Demikian juga seterusnya. Nah, gaya pada lompat jauh ini memiliki 3 gaya, yaitu yang pertama gaya jongkok atau textile atau gaya ortodoks. Kemudian yang kedua ada gaya menggantung atau gaya scanper. Lalu yang ketiga ada gaya berjalan di udara atau walking in the air. Nah, untuk gaya jongkok tersendiri, gaya jongkok ini merupakan teknik tertua dalam olahraga lompat jauh. Nah, untuk melakukan gaya ini, pelompat cukup menekuk lututnya menuju ke atas saat sudah berhasil melompat dari papan tolakan. Kemudian, usahakan untuk mendapatkan tumit sebagai bagian pertama yang menyentuh tanah ketika mendarat. Fungsi dari gaya jongkok ini tersendiri adalah untuk meraih kecepatan maksimum ketika hendak melemparkan ataupun hendak melompat. Kemudian yang kedua itu gaya menggantung. Untuk gaya menggantung tersebut, ketika melakukan lompatan, posisi badan dalam keadaan tegap ketika bertolak dari papan. Selanjutnya, angkat tangan ke atas sembari menekuk kaki ke arah belakang, sementara sikap badan yang benar saat di udara pada saat melakukan lompat jauh, yaitu gaya menggantung, adalah tetap tegak. Penting untuk tetap tegak menjaga keseimbangan. Ketika merentangkan tangan ke atas, kemudian meluruskan kaki sesaat sebelum melakukan pendaratan, dengan tumit terlebih dahulu mendarat. Nah, gaya yang terakhir yaitu gaya berjalan di udara. Gaya berjalan di udara adalah gerakan melompat pada saat gerakan melompat pada saat melayang ataupun tepatnya setelah berlari dan melakukan tolakan. Saat tubuh berada di udara, usai melakukan langkah ataupun tolakan, ayunkanlah kaki belakang seperti berjalan biasa. Kemudian tarik lengan dan tubuh menuju ke depan ataupun ke bawah. Gerakan ini dilakukan untuk mengulur kaki sejenak sebelum melakukan pendaratan. Teknik ini terbilang populer dalam melakukan lompat jauh karena dinilai efektif untuk menghasilkan loncatan terjauh. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf.